wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurul Makfira Juanti Nasma dari program studi S1 Keperawatan. Di video ini, saya menyampaikan tanggapan dan juga pandangan saya terhadap materi 1-4 pada mata kuliah Kemuhammadiyahan yang telah saya pelajari dan juga saya rangkum. Materi ini membahas tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah, pembaruan dalam dunia Islam, lalu masuknya Islam ke Nusantara, dan juga pemikiran dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Semuanya membuka pandangan saya sebagai mahasiswa muslimah bahwa sejarah bukan hanya untuk diketahui, tetapi menjadi pelajaran dan inspirasi untuk masa kini dan juga di masa depan. Baik, kita lanjut ke materi yang pertama, yaitu pendahuluan untuk Muhammadiyah. Sejarah berdirinya Muhammadiyah, yang dimana Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah atau 18 November 1912 Masehi di Kauman, Yogyakarta. Nama Muhammadiyah berasal dari Nabi Muhammad SAW yang menandakan bahwa organisasi ini berupaya mengikuti ajaran beliau. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah didorong oleh kondisi umat Islam yang banyak dipengaruhi ajaran mistik, kurang berpendidikan, dan terbelakang akibat kolonialisme. Kiai Haji Ahmad Dahlan ingin memurnikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, serta membangun pendidikan modern yang menggabungkan ilmu agama dan umum. Adapun tujuan dan misi Muhammadiyah, yang dimana Muhammadiyah merupakan gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar dengan tujuan menegakkan Islam dan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang dimana misi Muhammadiyah yaitu menegakkan tauhid yang murni sesuai ajaran Nabi, lalu menggunakan akal dan pemikiran dalam memahami Islam, lalu menyebarkan ajaran Islam berbasis Al-Quran dan juga Sunnah, serta mewujudkan ajaran Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan juga masyarakat. Adapun perkembangan Muhammadiyah, yang dimana pada awalnya dakwah Muhammadiyah mendapat tantangan dan penolakan dari masyarakat. Namun dengan kesabaran dan strategi dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, Muhammadiyah dapat berkembang pesat hingga tersebar di seluruh Indonesia. Selain fokus pada dakwah dan pendidikan, Muhammadiyah juga bergerak di bidang sosial seperti mendirikan sekolah modern, yaitu Madrasah Mu'alim dan juga Mu'alimat, lalu layanan kesehatan seperti PKU Muhammadiyah, dan juga organisasi perempuan Aisyah. Pemikiran dan pembaruan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana Kiai Haji Ahmad Dahlan menerapkan pembaruan atau tajdid dalam Islam dengan mengajarkan yang pertama, pembersihan akidah dari syirik dan bid'ah. Yang kedua, pembelajaran Islam yang rasional dan berbasis ijtihad. Yang ketiga, integrasi antara ilmu agama dan ilmu modern dalam pendidikan. Dan yang keempat, atau yang terakhir, pemahaman sosial Islam salah satunya dengan menekankan makna surah Al-Ma'un tentang kepedulian terhadap fakir miskin. Jadi kesimpulan dapat yang pada materi pertama ini adalah Muhammadiyah adalah organisasi Islam berorientasi pada pembaharuan atau tajdid, yang dimana terdapat juga berorientasi pada pendidikan dan juga dakwah Islam modern. Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendirinya memiliki visi untuk mencerdaskan umat dan kembali kepada ajaran Islam murni serta mengembangkan sistem pendidikan yang lebih maju. Muhammadiyah terus berkembang dan berkontribusi bagi masyarakat Indonesia hingga saat ini. Nah, pada materi pertama, saya belajar bahwa Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang lahir dari keresahan Kiai Haji Ahmad Dahlan terhadap kondisi umat Islam yang saat itu yang banyak terpengaruh tahayul, kurang pendidikan, dan tertinggal dari sisi ilmu. Yang dimana saya sangat tertarik pada ide dasar Muhammadiyah, yaitu memurnikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan juga hadis, serta menggabungkan pendidikan agama dan umum. Ini membuktikan bahwa Islam bukan hanya tentang ibadah, tetapi juga tentang mencerdaskan umat dan membangun masyarakat yang lebih baik. Menurut saya, sejak awal berdirinya Muhammadiyah memang sangat membawa semangat perubahan. Bukan hanya pada cara berpikir, tetapi juga cara bertindak dan memberi manfaat bagi umat. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu kemajuan dan kemunduran peradaban Islam. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada tahun 632 Masehi, peradaban Islam mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang di bawah Khulafaur Rasyidin dan juga dinasti-dinasti besar. Kejayaan Islam diantaranya terjadi pada abad ke-7 hingga ke-10 Masehi ditandai dengan penguasaan ilmu pengetahuan, peradaban, dan budaya yang maju. Kemajuan Islam pada dinasti besar, yang pertama ada dinasti Umayyah, di tahun 661 sampai 750 Masehi, yang dimana sistem pemerintahan berubah menjadi monarki di bawah Muawiyah bin Abu Sufyan. Lalu terdapat perluasan wilayah Islam hingga Spanyol, Afrika Utara, dan juga Asia Tengah.
kemajuan dalam pembangunan masjid besar, rumah sakit, dan lembaga pendidikan, lalu muncul pusat ilmu di Irak, yaitu di Basrah dan Kufah, sebagai tempat berkembangnya sastra dan juga filsafat. Dan yang terakhir, berdirinya universitas pertama seperti Universitas Iskandariyah dan juga Universitas Naisabur. Yang kedua, terdapat dinasti Abbasiyah pada tahun 750 sampai tahun 1258 Masehi, yang dimana pusat pemerintahan pindah ke Baghdad yang menjadi pusat ilmu pengetahuan dunia. Lalu dibangunnya Baitul Hikmah, tempat penerjemah buku dari Yunani, Persia, dan juga India. Muncul para ilmuwan besar seperti Al-Kindi, Al-Farabi, dan juga Ibnu Sina. Lalu Baghdad berkembang menjadi metropolitan Islam terkenal dengan seni, sastra, dan juga arsitektur. Yang terakhir yaitu puncak kejayaan terjadi di masa Harun al-Rasyid dan Al-Ma'mun. Yang ketiga ada dinasti Umayyah di Spanyol pada tahun 757 sampai tahun 1492 Masehi, yang dimana peradaban Islam berkembang pesat di Andalusia, lalu menjadi pusat ilmu pengetahuan di Eropa. Islam memperkenalkan matematika, kedokteran, astronomi, dan juga arsitektur. Lalu berdirinya bangunan megah seperti Masjid Cordoba dan juga Istana Alhambra. Dan yang terakhir yaitu ilmu pengetahuan Islam mempengaruhi kebangkitan Eropa atau Renaissance. Yang keempat ada dinasti Fatimiyah pada tahun 1909 sampai 1171 Masehi, yang dimana berpusat di Mesir dengan mazhab Syiah Ismailiyah. Lalu membangun Dar al-Hikmah, yang dimana akademi besar untuk pendidikan Islam dan ilmu pengetahuan. Lalu terdapat ilmuwan terkenal seperti Ibnu al-Haythmah di bidang optik, Al-Kindi di bidang filsafat, dan juga Al-Tamimi di bidang fisika dan kedokteran. Yang terakhir adalah lahirnya Universitas Al-Azhar yang masih bertahan hingga saat ini. Tapi setelah mencapai kejayaan, peradaban Islam mulai mengalami kemunduran, terutama setelah jatuhnya Baghdad pada tahun 1258 Masehi dan Spanyol pada tahun 1492 Masehi. Adapun penyebab kemunduran Islam yang pertama adalah kemunduran sosial, politik, dan ekonomi, di mana kekalahan politik menyebabkan perpecahan dan jatuhnya wilayah Islam ke tangan Mongol dan Eropa. Lalu munculnya perang salib dan penjajahan oleh Bizantium, Inggris, dan juga Prancis. Dan banyaknya pemerintahan Islam menjadi boneka bagi kekuatan asing. Yang kedua ada kemunduran dalam keagamaan. Munculnya ajaran mistik, takhayul, dan bid'ah yang mengurangi kemurnian Islam. Lalu pintu ijtihad ditutup menyebabkan Islam kehilangan inovasi dalam hukum dan pemikiran. Dan terdapat konflik antara aliran Islam Sunni Syiah dan juga Khawarij, yang dimana semakin tajam dan memicu perpecahan. Dan yang ketiga ada kemunduran dalam pendidikan dan ilmu pengetahuan. Penyerangan Mongol dan pasukan salib menghancurkan pusat-pusat ilmu pengetahuan. Buku-buku penting dihancurkan, termasuk perpustakaan buku di Baghdad dan juga Cordoba, di mana ilmu pengetahuan tidak lagi berkembang dan menyebabkan kemunduran intelektual umat Islam. Tetapi, setelah mengalami kemunduran, Islam mengalami gerakan pembaharuan oleh tokoh-tokoh seperti Ibnu Taimiyah yang mengkritisi pemikiran mistik dan menyerukan kembali kepada Al-Quran dan hadis. Lalu ada Jamaluddin Al-Afghani yang mengusung pan-Islamisme dan menyatukan umat Islam melawan penjajah. Dan yang terakhir, ada Muhammad Abduh yang menganjurkan Islam yang rasional dan reformasi dalam pendidikan Islam. Dari materi ini dapat diambil kesimpulan bahwasanya peradaban Islam pernah mencapai puncak kejayaan dalam ilmu pengetahuan, politik, dan juga ekonomi, terutama pada masa dinasti Umayyah, Abbasiyah, dan Umayyah Spanyol, serta Fatimiyah. Namun, perpecahan politik, penyerangan dari luar, serta kemunduran dalam ilmu pengetahuan menyebabkan Islam mengalami fase kemunduran. Meski begitu, beberapa tokoh pembaharu berusaha menghidupkan kembali kejayaan Islam melalui pemikiran rasional dan ijtihad. Nah, di materi kedua ini, saya belajar tentang kejayaan Islam di masa lalu, mulai dari dinasti Umayyah, Abbasiyah, sampai Andalusia di Spanyol. Islam sangat maju dalam bidang ilmu pengetahuan seperti matematika, kedokteran, dan juga filsafat. Namun, seiring waktu, peradaban Islam mengalami kemunduran karena perpecahan internal, penjajahan, dan berhentinya ijtihad. Untungnya, muncul tokoh-tokoh pembaharu seperti Ibnu Taimiyah, Jamaluddin Al-Afghani,
dan Muhammad Abduh yang membangkitkan semangat ijtihad dan rasionalitas dalam memahami Islam. Saya pribadi merasa bahwa semangat pembaruan itu harus terus dijaga, apalagi di zaman sekarang umat Islam harus tetap kritis dan terbuka serta berani belajar untuk kemajuan bersama. Selanjutnya kita lanjut lagi ke materi ketiga, yaitu sejarah masuk dan perkembangan Islam di Indonesia, di mana Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi melalui berbagai jalur, baik dari Arab, India atau Gujarat, Cina, dan juga Eropa. Bukti sejarah Islam masuk ke Nusantara dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber eksternal dan juga sumber internal. Adapun sumber eksternal, yaitu berita dari Arab, pedagang Arab berhubungan dengan kerajaan Sriwijaya. Lalu ada berita dari Eropa yang dimana Marco Polo pada tahun 1292 mencatat bahwa Islam sudah berkembang di Perlak, Sumatera. Dilanjut oleh berita dari India, yang dimana pedagang Gujarat menyebarkan Islam di pesisir pantai. Dan yang terakhir ada berita dari Cina, yaitu Laksamana Cheng Ho mencatat adanya pedagang muslim di pesisir Jawa pada tahun 1400. Yang selanjutnya ada sumber internalnya, yaitu batu nisan Fatimah binti Maimun pada tahun 1028 di Gresik sebagai bukti awal Islam. Yang kedua ada makam Sultan Malik Al-Saleh pada tahun 1297 di Sumatera menunjukkan keberadaan kerajaan Islam. Dan yang ketiga, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1419 di Gresik, salah satu penyebar Islam awal. Lalu terjadilah proses Islamisasi di Indonesia, yang dimana Islamisasi di Indonesia berlangsung secara damai dan dilakukan melalui berbagai cara. Yang pertama ada perdagangan, yaitu pedagang muslim mendirikan perkampungan Islam atau pekojan di berbagai daerah. Yang kedua ada perkawinan, yaitu perkawinan bangsa Hindu atau Buddha dengan muslim yang mempercepat Islamisasi. Yang ketiga ada tasawuf, yaitu penyebaran Islam melalui ajaran mistik dan sufisme yang selaras dengan budaya lokal. Yang keempat ada pendidikan, yaitu berdirinya pesantren seperti pesantren Ampel Denta di Surabaya dan Giri di Gresik. Lalu ada dakwah Wali Songo, yang dimana Wali Songo sangat berperan dalam penyebaran Islam di Jawa dan sekitarnya. Lalu terdapat babak perkembangan Islam di Indonesia. Yang pertama, pada abad ke-7 Masehi, Islam pertama kali masuk melalui perdagangan. Lalu pada abad ke-13, berdirinya kerajaan Islam seperti Samudra Pasai, Demak, Aceh, Ternate, dan juga Tidore. Lalu pada abad ke-16, Islam menggantikan Hindu-Buddha sebagai kekuatan dominan, yang dimana Islamisasi juga berkembang melalui seni dan juga budaya seperti wayang yang dimasukkan unsur Islami oleh Sunan Kalijaga serta lagu dan upacara adat yang diubah agar sesuai dengan ajaran Islam. Lalu terdapat Islam di masa penjajahan, yang dimana pada abad ke-17 VOC atau Belanda datang dan menjajah Nusantara, menyebabkan terhentinya penyebaran Islam di beberapa wilayah. Lalu pada abad ke-20 Masehi, Belanda menggunakan strategi politik, yaitu divide et impera atau pecah belah untuk melemahkan umat Islam. Dan selanjutnya ada organisasi Islam seperti Serikat Islam pada tahun 1905, Muhammadiyah, dan juga NU muncul untuk melawan penjajah. Jepang juga menggunakan strategi politik untuk mengontrol Islam dengan membentuk Sumubu atau Departemen Agama. Dan juga peran Islam dalam kemerdekaan, ulama dan organisasi Islam berkontribusi dalam BPUPKI dan juga PPKI dalam perumusan dasar negara. Dari materi 3 ini dapat disimpulkan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, dakwah, dan juga pendidikan, serta seni budaya. Penyebaran Islam berlangsung secara damai dan akhirnya menjadi agama mayoritas di Nusantara. Islam juga berperan besar dalam perjuangan melawan penjajah, terutama melalui organisasi pergerakan nasional. Hingga kini, Islam tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan sosial, budaya, dan juga politik Indonesia. Pada materi ketiga ini, membahas bagaimana Islam masuk ke Indonesia melalui jalur damai, seperti perdagangan, perkawinan, dakwah, dan juga budaya. Saya kagum karena penyebaran Islam di Nusantara tidak menggunakan kekerasan, tapi melalui pendekatan budaya lokal yang santun. Peran Wali Songo sangat luar biasa dalam penyebaran Islam dengan cara lembut, namun membumi. Islam menjadi bagian dari masyarakat Indonesia baik dalam kehidupan sosial maupun budaya. Hal ini menurut saya menjadi pelajaran penting bahwa dakwah yang berhasil adalah dakwah yang ramah, menghargai budaya, dan mengutamakan akhlak mulia. Kita lanjut ke materi yang terakhir, yaitu materi keempat,
tentang sejarah berdirinya Muhammadiyah. Untuk latar belakang berdirinya Muhammadiyah, di mana Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 November tahun 1912 sebagai respon terhadap berbagai permasalahan umat Islam di Indonesia saat itu, seperti penyimpangan dalam ajaran Islam, yaitu maraknya syirik, bid'ah, dan juga khurafat, dan takhayul. Lalu kurangnya persatuan umat Islam, tidak adanya organisasi yang kuat untuk memperjuangkan Islam. Terdapat ketertinggalan dalam pendidikan, yang dimana pendidikan Islam tidak mampu bersaing dengan pendidikan kolonial. Dan adanya ancaman kristenisasi, yaitu misi dan zending Kristen semakin berkembang di Indonesia. Serta terdapat dominasi dari penjajahan Belanda, yang dimana Islam dipersempit dalam urusan ibadah, sementara politik dan sosial dikontrol oleh kolonial. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan memurnikan ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis, serta membangun pendidikan Islam yang modern. Terdapat faktor berdirinya Muhammadiyah. Yang pertama adalah faktor subjektif, yang kedua adalah faktor objektif. Untuk faktor subjektif dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri, yang dimana terdapat kecerdasan dan pemahamannya tentang Islam setelah belajar di Mekah, lalu pengaruh pemikiran ulama pembaharu seperti Muhammad Abduh dan Rashid Ridho, dan pemahamannya terhadap Quran Surah Ali Imran ayat 104 tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Lalu untuk faktor objektifnya, yaitu kondisi masyarakat saat itu, yang dimana terdapat umat Islam terbelakang dalam ekonomi dan pendidikan, adanya percampuran ajaran Islam dengan tradisi lokal yang menyimpang, kristenisasi yang didukung oleh Belanda, dan pendidikan kolonial yang hanya untuk kaum elit, sedangkan rakyat jelata tidak mendapatkan kesempatan belajar. Dilanjutkan oleh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan tentang Islam, yang dimana Kiai Haji Ahmad Dahlan membawa gagasan Islam berkemajuan, yaitu Islam harus diimplementasikan dalam kehidupan sosial, bukan hanya ibadah pribadi. Pendidikan Islam harus maju dan menggabungkan ilmu agama dan ilmu umum. Lalu ijtihad diperlukan untuk memahami Al-Quran dan hadis secara konseptual. Etos kerja dan ilmu pengetahuan juga harus dikembangkan untuk kemajuan umat Islam. Serta arah kiblat dan masjid harus diluruskan sesuai dengan Ka'bah, bukan sekedar ke arah barat. Dari materi ini dapat disimpulkan bahwasanya Muhammadiyah lahir sebagai gerakan pemurnian Islam dan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah sebagai organisasi dakwah, pendidikan, dan juga sosial untuk menjawab tantangan umat Islam pada kala itu. Pemikiran tentang Islam yang berkemajuan tetap relevan hingga kini dan terus menjadi inspirasi bagi umat Islam di Indonesia. Pada materi keempat ini, saya mendalami kembali alasan dan faktor berdirinya Muhammadiyah, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi sosial dan penjajahan, tetapi juga oleh pemikir-pemikir pembaharu seperti Muhammad Abduh. Yang membuat saya sangat terinspirasi adalah bagaimana beliau memahami Quran Surah Ali Imran ayat 104 tentang amar ma'ruf nahi mungkar dan juga menerapkannya dalam bentuk nyata, yaitu seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan gerakan sosial yang masih bertahan sampai sekarang, di mana pemikiran beliau tentang Islam berkemajuan dan pentingnya pendidikan yang sudah terpadu serta kepedulian sosial lewat makna surah Al-Ma'un membuat saya sadar bahwa menjadi muslim tidak cukup hanya dengan sholat dan puasa, tetapi juga harus peduli pada sesama dan ikut memajukan masyarakat. Dari keempat materi yang saya pelajari, saya semakin memahami bahwa Muhammadiyah adalah bagian dari gerakan pembaruan Islam yang sangat relevan hingga saat ini. Saya berharap sebagai mahasiswa saya bisa meneruskan semangat Kiai Haji Ahmad Dahlan tidak hanya dalam belajar tetapi juga dalam memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat dan bisa menjadi inspirasi juga untuk teman-teman semua. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go!